Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi hari ini saya akan baca firman Tuhan dari buku Yesaya Fatsal 43 ayat 4 bagian A yang berkata sebagai berikut. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Puji Tuhan, kita menemukan suatu ungkapan isi hati Tuhan melalui Nabi Yesaya, bahwa orang percaya, anak-anak Tuhan, adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan. Tuhan perlu mengingatkan kepada kita bahwa Dia selalu mau membela dan mau melepaskan kita dari berbagai-bagai hal yang membahayakan kehidupan ini. Dia mengasihi kita, karena itu Dia berani dan bersedia untuk menyelamatkan kita, walaupun tubuhnya harus jadi taruhannya. Dan itulah yang mengingatkan kepada kita bahwa kehidupan orang yang di dalam Tuhan adalah kehidupan yang berharga dan terhormat. Hal ini tidak boleh diabaikan, karena ada banyak orang percaya setelah dia bertobat, dia jadi anak Tuhan, dia sendiri tidak menyadari hidupnya itu berharga. Dia memperlakukan cara hidupnya sesukanya. Mau hidup benar tidak benar itu tidak perlu buat dia. Padahal dia sudah ditebus, karena di mata Tuhan mereka adalah orang-orang yang berharga, yang punya nilai di mata Tuhan, sehingga dia rela mengorbankan anaknya demi untuk memperoleh kehidupan kita. Sebab itu Alkitab katakan di dalam Yesaya 43 tadi ayat 4, kita lihat ayat 3-nya berkata, sebab akulah Tuhan Allah, Allah yang maha kudus, Allah Israel, juru selamat. Di situ dia mengingatkan kepada kita, karena kita berharga, dia menyatakan diri bahwa dia Allah yang menjadi juru selamat kita. Dan dari pernyataan itu mengajar kepada kita, jaga kehidupan kerohanian kita, jaga perjalanan kehidupan kekristenan kita, karena di mata Tuhan kita sangat berharga. Kita adalah orang-orang yang disayanginya. Karena begitu berharga, maka dia disayang. Bahwa dalam pernyataan bahwa kita menaruh kepercayaan ini harus dalam kesadaran penuh bahwa kitalah yang dia tebus, karena dia menganggap kita ini mulia, kita ini sangat disayangnya, kita ini berharga. Oleh sebab itu firman Tuhan juga mengingatkan kepada kita, di saat kita menyadari bahwa kita ini berharga di mata Tuhan, maka kita harus waspada dengan perjalanan kehidupan kita. Karena kalau kita tidak menjaga kehidupan kita, kita lupa dan kita terhilang kembali. Sebab itu dikatakan dalam Yesaya Fatsal pertama ayat 16 dan ayat 17, basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, usahakanlah keadilan, kendalikan orang kejam, bela hak anak-anak yatim, perjuangkan perkara janda-janda. Ini nasihat firman Tuhan untuk orang-orang yang menyadari bahwa di mata Tuhan hidupnya itu berharga, bernilai, dikasihani. Sebab itu dalam menjalani kehidupan ini tidak sedikit kekurangan,
tidak sedikit kelalaian kita lakukan. Tetapi karena kita tahu kita berharga, maka kita harus punya sikap yang jelas, berusaha untuk selalu membersihkan diri kita dengan cara menjauhkan perbuatan-perbuatan yang jahat. Kita menjauhkan diri dari perbuatan jahat. Tapi kalau kita sudah berbuat jahat, yang bisa membersihkan kita adalah kemurahan Tuhan. Tetapi cara kita membersihkan diri bukan mengeluarkan semua yang jahat dalam diri kita, tapi kita menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan jahat. Bisa saja dalam diri kita ada keinginan untuk membalas yang jahat dengan yang jahat. Maka keinginan itu harus kita buang, harus kita jauhkan dari diri kita. Kita bersihkan diri kita. Buanglah perbuatan-perbuatan yang jahat. Kita ingin memberi komentar untuk ucapan-ucapan yang menyakiti hati kita. Berhentilah berkomentar, karena kita harus membuang semua yang jahat untuk kita tetap bersih. Banyak kali orang berkata, bagaimana bisa bersih? Tidak mungkin. Kita hidup, kita lihat kalau orang lain berbuat itu, masa saya tidak bisa? Kalau hamba Tuhan bikin begitu, masa kita tidak boleh? Ada banyak hal-hal yang menjerumuskan kita untuk terus hidup dalam keadaan yang kotor, tidak bersih, karena kita lupa kita ini berharga. Kita tidak menaruh nilai yang cukup tinggi tentang kehidupan kita, sehingga kita senang untuk terus bertanding dalam kesalahan, bertanding dalam kebodohan kita, bersaing untuk hal-hal yang tidak penting. Karena itu kita diingatkan, jauhkan diri, buatlah jarak antara yang jahat dengan yang baik. Itu tanggung jawab kita untuk terus bersih. Karena di mata Tuhan kita berharga, kita bernilai, kita dibersihkan dosa kita melalui pengorbanannya. Dan setelah itu, kitalah yang harus mengendalikan diri kita. Jauhkan dari hal-hal yang jahat. Kita bisa mendengar, tetapi jangan menaruh pendengaran itu masuk ke dalam hati. Kita bisa melihat, janganlah apa yang kita lihat itu mempengaruhi hati kita, sehingga kita mengekspresikan tindakan-tindakan yang jauh lebih buruk dari apa yang kita lihat. Oleh sebab itu, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku, dan berhentilah berbuat jahat. Ini nasihat firman Tuhan, karena kita berharga, kita bernilai. Jika saudara punya uang 100.000, jatuh di selokan, maaf bicara, orang akan berusaha mencari karena nilainya tinggi. Tapi kalau itu hanya 100 logam, orang tidak mau kotor. Untuk apa kotor-kotor? Untuk sesuatu yang tidak bernilai. Tapi jika itu nilainya besar, orang akan cari. Apalagi kalau nilainya lebih dari sekedar 100.000. Kalau itu berlian, sekecil apapun kotoran dalam selokan itu akan diperiksa. Karena yang dicari tidak sebesar biji kuaci, tapi dia berlian yang kecil, tapi akan dicari. Karena harganya, karena nilainya. Sebab itu, jagalah dirimu, jauhkanlah yang jahat. Berjauhkan dirimu dari hal-hal yang tidak berkenan. Karena kita berharga, bernilai. Berhentilah berbuat jahat. Itulah nasihat firman Tuhan, kiranya Tuhan menolong kita.
Mari kita satu dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur. Karena oleh kasih karunia-Mu Tuhan mengingatkan kepada kami bahwa hidup kami ini begitu berharga dan mulia serta dikasihi Tuhan. Bapa, tolong kami supaya kami selalu ingat hal ini, agar kami tidak membawa kehidupan kami untuk selalu ada di tempat yang salah, untuk berada di tempat yang jauh dari keinginan dan kehendak Tuhan. Beri kemampuan bagi kami Tuhan untuk menjauhkan diri dari yang jahat, dan berilah kekuatan bagi kami untuk berhenti berbuat jahat, karena kami sadar hidup ini mulia dan berharga. Sebab itu Bapa, tolong anak-anak-Mu yang sudah pergi bekerja, berbisnis, studi, maupun sudah mulai sibuk dengan kegiatan di rumah tangga masing-masing. Ingatkan kami untuk selalu membuang yang jahat, bahkan menjauhkan diri kami dari yang jahat. Karena hidup ini terlalu mulia, terlalu indah, terlalu berharga, dan sangat dikasihi Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu pagi hari ini. Sebab itu kami berdoa serta mengucap syukur di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.